prasekolah dikatakan sebagai kelompok yang rawan gizi. Mengapa demikian? Anak prasekolah adalah anak yang mempunyai usia 3-6 tahun. Anak prasekolah dikatakan sebagai kelompok yang rawan gizi. Hal ini erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan orang tua tentang cara pemberian makanan yang baik kepada anak, baik itu dari segi jenisnya, cara pengolahan, kebersihan, jumlah, dan frekuensi pemberian kepada anak. Yang harus dipahami oleh orang tua, makanan bergizi yang harus diberikan kepada anak bukan berarti makanan yang mahal. Hal tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Berapakah angka kecukupan gizi harian untuk anak prasekolah? Jadi, berapa nih angka kecukupan gizi untuk anak prasekolah? Yaitu yang pertama, menurut Permenkes nomor 41 tentang pedoman gizi untuk anak 1-3 tahun dibutuhkan sekitar 1125 kalori, di mana di situ ada komposisi yang berbeda-beda. Contoh seperti nasi 3 porsi, sayur 1,5 porsi, buah 3 porsi, tempe 1 porsi, daging 1 porsi, ditambah dengan ASI dilanjutkan sampai umur 2 tahun, serta susu, minyak, serta gula. Untuk anak yang umur 4-6 tahun dibutuhkan sekitar 1600 kilokalori, di mana di sini ada porsi yang membedakan, seperti nasi contohnya 4 porsi, sayur 2 porsi, buah, tempe, daging, susu, minyak, gula, dan lain sebagainya. Makanan seperti apa yang bisa diberikan untuk anak Di prasekolah? sini saya akan membahas tentang contoh-contoh bahan makanan yang dapat diberikan untuk anak prasekolah. Pertama, karbohidrat. Karbohidrat sendiri sumber energi untuk tubuh. Contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat ialah nasi, jagung, singkong, kentang. Yang kedua, protein. Protein sendiri untuk pembentukan, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan tubuh. Protein sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein hewani. Protein hewani biasanya bersumber dari daging ayam, daging sapi, hati ayam, hati sapi, telur, keju. Selanjutnya, protein nabati. Sumbernya dari kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, tahu, tempe. Yang ketiga, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral gunanya untuk pencegahan kerusakan jaringan tubuh. Sumber vitamin yang kita dapatkan dari buah-buahan seperti jeruk, nanas, pepaya, wortel. Untuk zat besinya sendiri kita dapatkan dari sayur bayam, sayur kangkung, atau sayur-sayuran hijau lainnya. Untuk kalsiumnya sendiri kita dapatkan dari susu, yogurt, keju. 4. Serat. Serat sendiri gunanya untuk pencegahan obesitas pada anak prasekolah, yang kita dapatkan dari sayur-sayuran seperti bayam, tomat, selada, dan sebagainya. Terakhir, lemak. Lemak sendiri sebagai sumber energi dan sebagai pendistribusi vitamin-vitamin ke seluruh tubuh. Yang kita dapatkan dari minyak zaitun, bisa juga dari buah alpukat, tofu. Tentunya diberikan sesuai dengan kebutuhan gizi anak tersebut. Bagaimana cara pengolahan makanan yang baik dan benar? Ada beberapa hal tips memasak agar cara pengolahannya dengan baik dan benar, yaitu diantaranya satu, cuci sayuran atau makanan yang mau dibuat dengan air yang mengalir untuk menghilangkan bakteri, kuman, dan pestisida yang menempel pada bahan makanan tersebut. Perlu diingat sayuran yang diolah itu tidak boleh direndam karena akan membuat nutrisi atau kandungan nutrisinya hilang. Metode yang kedua di sini yaitu
potong sayuran dalam ukuran yang besar untuk mencegah agar nutrisi tidak hilang selama dimasak. Metode yang ketiga di sini yaitu jaga waktu dalam proses memasak, suhu dan air saat proses memasaknya. Hal ini harus diperhatikan agar nutrisi dalam sayuran tersebut tetap terjaga. Poin keempat di sini yaitu pilih metode memasak yang sesuai seperti mengukus. Metode ini paling baik untuk sayuran yang mengandung vitamin C yang mudah larut dalam air. Metode yang kedua yaitu memanggang. Memanggang di sini dapat menggunakan minyak lalu dimasukkan di dalam oven sampai tekstur bahan makan tersebut menjadi renyah. Yang ketiga ya di sini yaitu menumis. Jika kita mau menumis dalam proses menumis di sini harus diperhatikan penggunaan minyaknya. Yang keempat di sini yaitu dengan metode merebus. Dengan merebus rasa dan kerenyahan sayuran dapat terjaga dengan baik asalkan diperhatikan waktu dalam memasak. Makanan apa saja yang perlu dihindari? Makanan yang harus dihindari anak usia prasekolah. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua jenis makanan baik untuk dikonsumsi oleh anak usia prasekolah. Beberapa di antaranya sebaiknya tidak boleh diberikan pada anak usia prasekolah. 1. Hindari makanan dengan potongan besar seperti buah anggur, buah duku, dan buah rambutan, serta makanan berukuran kecil dan keras seperti kacang-kacangan dan biji-bijian. Alasannya dapat membuat anak tersedak karena kemampuan anak belum cukup mahir untuk makan makanan tersebut. 2. Hindari makanan cemilan di waktu makan utama. Alasannya dapat mengurangi nafsu makan saat waktu makan utama. 3. Hindari makan makanan berbahan pengawet dan pewarna karena dapat mempengaruhi gangguan pencernaan, gangguan pernapasan, dan alergi. 4. Hindari minuman yang bersoda karena dapat mempengaruhi jantung anak dan pertumbuhan tulang anak. Bagaimana cara melihat apakah gizi anak sudah tercukupi dengan baik? Ada dua cara yang sangat mudah dilihat untuk mengetahui status gizi anak. Yang pertama, berat badan. Berat badan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi pada anak. Nah, mengapa berat badan? Karena berat badan menggambarkan protein, lemak, air, dan juga mineral dalam tubuh. Selain itu, berat badan juga perubahan berat badan juga terlihat dalam waktu yang singkat dan menggambarkan status gizi saat ini. Nah, menurut Kemenkes RI, berat badan ideal rata-rata pada anak usia prasekolah adalah 14,5 sampai 19 kg. Nah, cara yang kedua yang dapat kita lihat untuk mengetahui status gizi pada anak adalah tinggi badan. Nah, pengukuran tinggi badan menggambarkan pertumbuhan massa tulang yang terjadi akibat asupan gizi. Karena itu, pengukuran tinggi badan merupakan gambaran atau menggambarkan pertumbuhan linear. Nah, adapun ideal dari tinggi badan untuk anak usia prasekolah menurut Kemenkes RI adalah 96,7 cm sampai 112 cm. Apa pesan yang harus diperhatikan oleh orang tua berkaitan tentang gizi seimbang untuk anak prasekolah?
Dengan pertumbuhan dan perkembangannya, anak usia prasekolah sangat membutuhkan asupan yang sesuai untuk memenuhi gizi seimbang. Ada 6 pesan gizi yang sebaiknya sangat penting untuk diperhatikan, yaitu 1. Biasakan makan 3 kali sehari. Sebaiknya orang tua membentuk kebiasaan anak untuk makan 3 kali sehari agar gizi anak tercukupi. Orang tua juga dianjurkan untuk menemani anak saat makan agar anak terhindar dari makanan yang tidak sehat. Kedua, perbanyak makanan sumber protein. Pada usia ini, anak sangat membutuhkan asupan protein untuk pertumbuhannya. Bahan makanan sumber protein yang dianjurkan untuk anak adalah ikan, telur, tempe, tahu, dan susu. 3. Perbanyak konsumsi sayur dan buah. Anak-anak sangat membutuhkan asupan vitamin dan mineral. Zat gizi ini harus dipenuhi agar proses pertumbuhan yang berlangsung dapat berjalan dengan baik dan kesehatan anak dapat tetap terjaga. Keempat, batasi mengkonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Orang tua sebaiknya memberikan makanan selingan yang bergizi untuk anak. Orang tua sebaiknya membuat makanan itu sendiri di rumah agar keamanan makanan dapat terjamin. Kelima, minum air sesuai kebutuhan. Anak-anak sangat membutuhkan banyak cairan untuk proses pertumbuhan dan agar kesehatannya dapat terjaga. Pesan gizi yang terakhir atau yang keenam adalah biasakan anak bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Kebiasaan anak untuk bermain bersama keluarga dapat membawa dampak yang lebih baik untuk anak, yaitu anak lebih aktif dan tidak bersikap pasif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi menonton.